Al-Fardus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadihi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Dengan hayat Allah kita bisa hidup, kalau tidak kita mati hari ini juga. Dengan basirnya Allah kita bisa melihat, kalau tidak kita buta. Dengan sami'nya Allah kita bisa mendengar, kalau tidak kita peka. Dengan kalamnya Allah kita bisa berbicara, kalau tidak kita bisu. Dengan kudratnya Allah kita bisa bergerak, dan dengan iradahnya Allah kita bisa berkehendak. Mana milik kita, saudaraku jemaah Jumat yang berbahagia? Satu pun di tubuh ini tidak ada milik kita. Mulai dari rambut sampai ke ujung kaki, luar dan dalam, mulai bulu, kulit, daging, tulang, darah, urat, hati, limpa, empedu, semuanya adalah milik Allah. Kenapa hari ini banyak manusia sombong? Kenapa hari ini banyak manusia tidak kenal dengan Allah? Kenapa hari ini mereka jauh dengan Allah? Karena kita tidak bisa apa-apa kalau tidak ada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul kita yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang dijuluki timur dan barat Al-Amin. Lawan dan kawan memberikan nomor 1. Orang-orang yang terbaik di dunia ada 100 orang. Pemimpin yang terhebat di dunia ada 100 orang. Maka pemimpin yang nomor 1 adalah diraih oleh Muhammad bin Abdullah, laki-laki padang pasir, yatim piatu dengan akhlakul karimah, sehingga timur dan barat memberi gelar Al-Amin. Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melanjutkan nasihat hari ini, yaitu khutbah, kita akan ceritakan tentang salat.
Sekali lagi kami ulangi tentang solat. Dan juga kita berada di negara Republik Indonesia Kabupaten Kampar, tetap kita mengutamakan protokol, tetap kita menjalankan aturan-aturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Semoga musibah yang datang di negara ini segera berakhir. Allah yang mendatangkan dan Allah yang mencabutnya. Semoga Allah mencabutnya dari bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat menurut lugah atau bahasa adalah doa. Jadi salat itu menurut bahasa adalah doa. Sedangkan salat menurut syariat sebuah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-Nya dengan perkataan dan gerakan yang tertentu, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itulah salat menurut syariat. Dan salat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 1,5 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah ke kota Madinah. Atau salat ini diwajibkan ketika peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung di hari itu Nabi menjemput perintah salat kepada yang maha agung, zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha tinggi, Rabbul Izzati, Rabbal Alamin. Dan sejak Isra dan Mi'raj itulah salat diwajibkan 5 waktu dalam sehari semalam. Makanya dalam khutbah yang singkat ini, salat ada isi dan salat ada kulitnya. Apa isi salat dan apa kulit salat? Yang kulitnya salat itulah yang disebut dengan rukun salat yang 13. Diawali dengan niat, ditutup dengan tartib. Itulah kulitnya salat. Sedangkan isinya salat tak banyak yang tahu. Dan hari ini akan kami sampaikan bahwa salat, baiknya salat seseorang, semua ibadah akan baik. Tetapi amburadurnya salat, semua ibadah akan amburadul. Maka tugas kita hari ini, para muallim dan para guru, wajib menyampaikan tentang salat yang benar. Karena salat tidak benar akan sia-sia. Apa isi salat? Yang pertama, isi salat adalah muraqabah. Muraqabah, itulah isinya. Apa itu muraqabah? Ada yang mengintip, ada yang mengintai, ada yang mengawasi. Maka hari ini dalam khutbah yang singkat ini, semua jemaah kalau ingin salatnya khusyuk, dengarkan baik-baik isi salat ini. Insya Allah salat akan khusyuk dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, isinya salat muraqabah. Ada juri, ada tukang nilai. Salat kita ada yang tukang nilai, ada yang mengintip, ada yang memperhatikan. Ketahuilah mulai hari ini bahwa salat ada yang mengintai. Siapa? Rabb, Allah. Seperti kita perlombaan MTQ masa kanak-kanak, ada jurinya. Bagaimana MTQ itu juara 1? Kita bacalah lapas Allah dengan sebaik-baiknya. Maka salatlah dengan baik, karena ada yang mengikuti dan ada yang mengintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, isi salat tawajjuh.
Apa itu tawahjuh? Berhubungan langsung, berhadapan langsung dengan Rabb. Sesuai dengan hadis Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Apabila kalian menyembah Rabb, seakan-akan meraba, seakan-akan melihatnya. Apabila kamu tidak melihat dan merabanya, maka sesungguhnya Dianya Allah Maha melihatmu. Imam Ali karamallah, Khalifah Ali bin Abi Thalib, ditanya oleh sahabat, "Ali, ya, kamu salat betul? Yang kamu sembah Allah betul? Apakah kamu melihatnya?" Maka Ali berkata dengan kekuatan suara yang dahsyat, "Jika aku tidak melihatnya, aku tidak akan menyembahnya." Begitulah Imam Ali karamallah. Maka Ali bin Abi Thalib, salah seorang sahabat Rasul yang dijuluki dengan hamba Allah yang khusyuk dalam salatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, isi salat zikir. Zikir yang diingat dalam salat Allah, lalai mengingat Allah batil. Yang tidak mengingat Allah dalam salat batil. Lupa dengan Allah dalam salat batil. Makanya yang diingat dalam salat adalah Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Surah Thaha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah Rabbul Alamin. Tidak ada Tuhan selain pada aku. Fa'budni, sembah akan aku. Untuk apa? Li zikri, untuk mengingatku. Bagi siapa yang menyembah Allah tidak mengingatku, batal. Allahu Akbar. Maka saudara-saudaraku, jemaahku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat isi salat pada khutbah yang relatif singkat ini. Yang keempat adalah musyahadah. Apa itu musyahadah? Lenyap. Apa yang lenyap? Tubuh Khalifah Ali selebar tapak tangan punggung Ali tidak ada yang bersih. Semuanya luka pedang, luka kena tusuk zaman berperang. Pada hari itu terhunjam sebuah panah di tubuh Ali bin Abi Thalib. Bukan main sakitnya. Ketika itulah Khalifah Ali memerintahkan para sahabatnya, "Tolong Anda cabut, tolong Anda cabut anak panah ini dari tubuhku ketika aku di alam musyahadah, ketika aku sedang salat, ketika aku pulang ke asalnya, ketika aku berhadapan langsung dengan Rabb, ketika aku karam dengan Allah, karam dengan Allah, cabut." Ketika dia mengangkat takbir, mulai para sahabat mencabut anak panah tadi. Selesailah Khalifah Ali salat. Apa kata Ali kepada para sahabatnya? "Kenapa tidak jadi kalian cabut anak panahnya?" Allahu Akbar. Inilah contoh musyahadah. Ini contoh musyahadah. Ketika kita dialog dengan Rabb, ketika kita salat itu lenyap. Tubuh yang kasar ini lenyap, dijadikan ke tubuh yang halus, karena Allah itu halus, gaib. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang salat ini tidak boleh kita main-main. Karena awalnya hisab di padang mahsyar adalah salat. Awwalu ma yuhasabul 'abdu fi yaumil qiyamah as-salat. Awalnya sidang, awalnya perkara yang dibuka di meja hijau di padang mahsyar adalah salat. Maka untuk itu masih ada kehidupan Allah berikan hari ini. Carilah seorang guru, cari seorang mursyid menurut kata hati. Dia yang bisa menghantarkan kita kepada Rabb. Bergurulah kepadanya tentang salat,
untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kajian yang dibaca oleh orang-orang Thariqah Naqsabandiyah atau Thariqah Qadiriyah, Thariqah Samaniyah, karena di Indonesia ada 41 thariqah yang diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang memberi izin adalah Republik Indonesia, negara kita. Ada 41 buah thariqah. Maka umumnya di Kabupaten Kampar ini yang banyak jemaahnya adalah thariqah Naqsabandiyah yang mengolah dan mengkaji syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Pada Jumat ini kita akan jabarkan sedikit tentang salat. Bagaimana salat menurut syariat? Salat menurut syariat, tubuh yang kasar ini menghadap kiblat. Sekali lagi, salat menurut syariat, tubuh yang kasar ini menghadap Ka'bah. Itulah syariat dalam salat. Sedangkan thariqah dalam salat, hati menghadap Allah, bukan Ka'bah lagi bapakku dan jemaahku. Hati menghadap Allah. Dan salat menurut hakikat adalah yang disembah itu adalah Allah, bukan Ka'bah. Dan salat menurut ma'rifat, mengenali yang disembah. Pada hari ini banyak yang tak kenal dengan yang disembahnya. Siapa yang disembahnya dia tak kenal. Tak kenal dengan Robnya. Seperti orang tak kenal dengan orang. Namanya tahu, orangnya tak tahu. Rumahnya tahu, namanya tak tahu. Yang lebih bahaya, orangnya tak tahu, kampungnya tak tahu, rumahnya tak tahu, tapi dia ingin mencari orang itu. Inilah yang sangat berbahaya. Maka untuk itu, bergurulah saudara-saudaraku. Membaca tanpa guru setan, mencari ilmu tanpa guru setan. Hati-hati, carilah seorang guru yang membina dan mengajarkan kita. Khalifah Ali bin Abi Thalib, sekalipun kalimah yang diucapkan oleh seseorang kepada saya, itulah guruku. Coba, sepatah pun ia berkata kepadaku tentang ilmu, itu guruku. Yang hari ini dari kecil dibina oleh guru, jauh dari Allah, sekarang sudah menjadi dia dekat dengan Allah. Adab kepada guru jauh. Allahu Akbar. Maka adab inilah yang merusak amal ibadah. Adab inilah buat kesombongan. Adab inilah ilmu lari daripada seorang salib. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sekedar mengingatkan dan membuat kita agar kita kehusukan. Ada salah seorang sahabat yang sedang sholat di masjid Rasulullah di saat itu. Kebetulan masjid dipugar. Bahasa kitanya masjid dibangun. Diruntuhkan masjid yang di belakang, dindingnya ditambah dengan dinding yang baru. Kebetulan ada seorang sahabat yang sholat. Ketika dia selesai sholat, dia menghadap ke belakang. Allahu Akbar. Kapan kalian robohkan dinding ini? Coba. Kapan kalian robohkan dinding ini? Begitulah sholat yang sesungguhnya. Kalau dalam sholat kita tidak ingat apa-apa, karena dialog dengan Allah, alam musyahadah, karam dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah pada pertemuan berikutnya, dimanapun kita berada dan dimanapun kita bertemu, akan kita sambung. Ada 5 kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam sholat. 5 kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam sholat, agar sholatnya benar, agar sholatnya khusyuk, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar dia tahu apa yang disembah, apa yang menyembah, tempat menyembah,
yang dipersembahkan dan isi sembah. Apabila seorang hamba mengetahui ini dengan seorang guru, insya Allah barulah yang dinamakan salat. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Bismillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin waz zahir wal batin kharajan nas minaz zulumati ila nur aw sirati mustaqima rahmatan lil alamin. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb kami, Engkau zat yang maha agung, Engkau zat yang maha mulia, Engkau zat yang kami sembah, Engkau zat yang maha pengampun. Ampunkanlah segala dosa dan kehilapan kami ya Allah, dosa zahir, dosa batin, dosa siang, dosa malam, dosa petang, dosa pagi, dosa yang sengaja, tidak sengaja, dosa besar, dosa kecil, dosa awal, dosa akhir, dosa ibu bapak kami, dosa kakek nenek kami, dosa para guru-guru kami, dan dosa para pemimpin negeri kami, dan dosa mukminin mukminat timur dan barat ya Allah. Ya Rabb kami, wafatkan kami ketika taubat kami telah Engkau terima ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami ketika dalam keadaan kotor dan berlumuran dosa ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, hadirkan kepada kami keturunan kami, anak cucu kami, putra putri kami yang soleh dan soleha sebagai penyejuk hati kami dan pembela kami di akhirat kelak di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb kami, jauhkan dari kami sebuah penyakit yang sangat membahayakan diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa dan negara kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah hidup, fitnah mati, fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnah dajjal. Ya Rabb kami, jadikanlah kami hamba-Mu yang dekat dengan-Mu ya Allah. Jadilah kami ayah nanti di akhirat kelak di hadapan Rasul-Mu ya Allah, berkumpul dengan junjungan kami menghadap-Mu ya Allah, dan ikut dengan junjungan kami meminum air telaga Kautsar ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, kuatkanlah lidah kami, hati kami di dunia ini memegang teguh kalimat tauhid la ilaha illallah. Kuatkan lidah kami membacanya ya Allah ketika sakaratul maut datang menjemput kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itazil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tazakkarun. Wa zakurullahal azim wa la zikrullahi akbar. Hayya 'alas shalah.